Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia yang saya sebut namanya Ibu Suci Larasati SE MSM. Nama saya Silviani Rahman, NIM 1940-12011, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, semester 4 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Langsung saja ke materinya. Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Wacana konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul pada saat konferensi pertama PBB dalam bidang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Latar belakang diadakannya konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran permasalahan global dalam hal kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakstabilan sosial. Selain itu, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan, serta kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi yang semakin hari semakin terbatas. Pembangunan haruslah selaras dengan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan tercapai kesejahteraan jangka panjang. Di Indonesia, konsep kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Rencana dan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah masuk pada amandemen UUD 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Konsep tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan yang sekarang tanpa harus menurunkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan akan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam secara bijak, efisien, dan memerhatikan penggunaannya baik untuk generasi sekarang ataupun generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bortland dari PBB menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Berikut adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan menetapkan gambaran tentang dunia yang kita inginkan dan memang yang kita butuhkan, dunia yang bebas dari kemiskinan dan kekurangan, dunia yang lebih adil, dunia yang menghormati batas-batas alami yang saling terkaitnya antara lain kemakmuran, kemanusiaan, kemitraan, serta perdamaian. Berikut ini 17 dari tujuan program pembangunan berkelanjutan. 1. Menyelesaikan segala bentuk masalah kemiskinan pada seluruh tempat, baik desa, kota, dan lain sebagainya. Kedua, membuat kepastian pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif, dan juga mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Ketiga, tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan pada perempuan. Keempat, mengakhiri kelaparan dengan penggalangan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi. Kelima, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua orang. Keenam,
penggalangan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua umur. Ketujuh, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Kedelapan, mengurangi kesenjangan baik dalam dan antar negara. Kesembilan, pembangunan infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrial berkelanjutan dan mendorong inovasi. Kesepuluh, melakukan promosi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dan juga lapangan pekerjaan yang layak untuk semua orang. Ke-11, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Ke-12, membuat perkotaan yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Ke-13, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan juga dampaknya. Ke-14, melindungi dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Ke-15, membuat hidup kemitraan global kembali untuk pembangunan berkelanjutan. Ke-16, mendorong masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Dan yang terakhir, ke-17, mengelola hutan dengan berkelanjutan, melawan berubahnya lahan menjadi gurun, menghentikan dan melakukan rehabilitasi kerusakan lahan, dan juga menjalankan penghentian punahnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai berikut ini. 1. Pemerataan. Pemerataan adalah salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yang paling penting. Terdapat kewajiban pemerintah dalam hal ini untuk mengelola sumber daya alam yang dipercayakan untuk keuntungan masyarakat secara merata. Pemerintah harus bisa meminimalisir disparitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, ekonomi. Dalam pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan di aspek ekonomi menitikberatkan pada peningkatan keahlian untuk para pekerja agar mampu meningkatkan daya saing. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak, menonjolkan kerjasama ekonomi strategis, serta meningkatkan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan, dan lain-lain. Daerah yang menerapkan pembangunan berkelanjutan memiliki kondisi sosial ekonomi yang kondusif karena ada rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan modal tenaga kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Ketiga, energi. Penerapan penghematan energi merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Contohnya, yang diterapkan adalah pemanfaatan energi matahari atau tenaga surya untuk kebutuhan sehari-hari dan mendukung program pengembangan sistem transportasi umum, massal, dan yang hemat energi. Yang keempat, ada ekologi. Program pelestarian ekologi dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui penggunaan lahan campuran semaksimal mungkin, sistem transportasi dan bangunan yang saling terintegrasi, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH, dan membatasi pemekaran wilayah perkotaan secara berlebihan. Dan yang kelima, ada peran serta. Bentuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan komunitas masyarakat terkecil, yakni keluarga dan desa atau kelurahan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat.
Yang terakhir, contoh rencana pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ada 4 faktor yang merupakan tiang utama pembangunan, yakni sektor ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Keempat sektor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Apabila semakin sukses pembangunan pada sektor ekonomi, maka sektor lain juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan peningkatan sektor ekonomi justru akan merusak sektor lingkungan yang ada karena tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan, yang pada akhirnya akan memicu gagalnya pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penggunaan lingkungan dan tata kelola yang baik dan menjaganya harus dijadikan prioritas utama. Baik, itu dulu penjelasan tentang Indonesia dan pembangunan berkelanjutan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.